Bursa transfer musim panas 2025 semakin memanas dengan kabar Alexander Isak. Striker asal Swedia itu sudah ditawar Liverpool 110 juta pounds. Sayangnya, Newcastle menolak tawaran besar tersebut. Isak kemudian mengambil langkah lebih berani. Ia mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya tak ingin lagi bermain untuk Newcastle. Sebagai mantan pemain, Owen mengaku bisa memahami perasaan Isak. Ia menilai sang striker wajar memiliki ambisi besar. Intinya adalah semua orang berusaha menjadi yang terbaik, bermain untuk tim terbaik, dan berusaha memenangkan medali sebanyak mungkin dalam karir mereka yang singkat, kata Owen. Klub Premier League, Liverpool dilaporkan akan kembali bergerak untuk mendapatkan jasa Alexander Isak dari Newcastle. Dilansir Goal International, Liverpool memutuskan mengejar sang striker kembali setelah ada perkembangan antara sang pemain dengan Newcastle. Menurut laporan itu, Liverpool akan menghadap Newcastle dengan membawa tawaran baru, yaitu senilai 130 juta pounds. Liverpool berharap kenaikan tawaran ini membuat Newcastle mau melepaskan Isak ke Anfield di musim panas ini. Arsenal sudah lama menanti gelar Premier League sejak musim 2003-2004. Di era Mikel Arteta, mereka makin kompetitif, tapi 3 musim terakhir selalu finish sebagai runner-up. Hal ini memicu frustrasi, termasuk dari William Saliba. Tentu saja kami finish di posisi kedua selama 3 tahun berturut-turut, dan kami tahu selalu ada yang kurang. Sekarang musim baru, kami harus melihat apa yang belum cukup baik untuk memenangkan Liga, tuturnya. Meski kecewa, ia tetap yakin musim ini Arsenal wajib menjadikan gelar Premier League sebagai prioritas utama. Waktu semakin menipis bagi Barcelona untuk merampungkan agenda penting mereka di musim panas ini. Menurut laporan Marca, Barcelona ingin memperpanjang kontrak Frenkie de Jong sebelum bursa transfer ditutup. Hansi Flick menganggapnya kunci lini tengah, sementara agen de Jong sudah bertemu Deco untuk mempercepat kesepakatan. Kontrak baru diharapkan rampung akhir bulan demi aturan financial fair play, dengan De Jong siap menerima penyesuaian gaji. Kesepakatan ini jelas memberi keringanan signifikan pada pengeluaran tahunan Barcelona. Klub Serie A, AC Milan dikabarkan batal merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United. Gianluca Di Marzio baru-baru ini memberikan laporan yang menarik. Proses transfer Højlund ke Milan sebenarnya sudah mencapai tahap akhir. AC Milan sudah sepakat dengan MU, pinjaman semusim senilai 5 juta euro plus opsi beli 40 juta euro. Namun, Højlund ingin opsi itu diubah jadi kewajiban beli. AC Milan dikabarkan enggan memenuhi permintaan itu karena mereka masih ragu Højlund bisa tampil maksimal di tim mereka. Alhasil, Rossoneri mundur dari transfer ini. Nasib Rodrigo di Real Madrid makin tak menentu sejak Xabi Alonso jadi pelatih. Setelah hanya jadi cadangan di Piala Dunia antar klub, ia bahkan tak dimainkan di laga pembuka La Liga melawan Osasuna meski masuk bench. Alonso menegaskan pencadangan itu murni alasan teknis dan Rodrigo tetap masuk rencananya. Namun, isu hengkang makin kuat. Jurnalis Jorge Nicola melaporkan bahwa agen Rodrigo sedang menyiapkan pertemuan dengan perwakilan Manchester City dan Liverpool. Kedua klub disebut tertarik memboyong sang pemain. Menurut laporan yang sama, Liverpool lebih agresif karena mencari pengganti Luis Diaz yang sudah pindah ke Bayern Munchen. Mantan gelandang Chelsea, Joe Cole menilai Arsenal salah langkah di bursa transfer karena memilih Victor Gyökeres ketimbang Victor Osimhen. Gyökeres direkrut dari Sporting seharga 64 juta pound untuk menggantikan Havertz yang cedera, namun debutnya melawan MU tanpa satu tembakan menimbulkan keraguan. Sementara Osimhen, yang sempat masuk radar Arsenal sebelum ke Galatasaray, dianggap Cole lebih tepat untuk mendukung ambisi Arteta. Meski Arteta percaya Gyökeres bisa berkembang, Cole menilai striker asal Swedia itu masih penuh tanda tanya dibanding Osimhen yang sudah teruji di Italia dan Turki. Arsenal dikabarkan mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace senilai 68 juta pound termasuk bonus. Langkah ini mengejutkan karena Tottenham sebelumnya memimpin perburuan, namun Eze lebih memilih Arsenal karena kedekatan emosional sejak kecil. Kehadiran Eze diproyeksikan menggantikan Havertz yang cedera dan langsung memberi kualitas tambahan. Pemain 27 tahun itu mencetak 14 gol musim lalu, termasuk gol penentu di final Piala FA melawan Manchester City. Tottenham harus gigit jari meski sudah lama bernegosiasi, karena Eze memilih kembali ke klub masa kecilnya. Cedera lutut parah Kai Havertz membuat Arsenal kembali berburu striker. Kini mereka hanya punya Victor Gyökeres sebagai ujung tombak. Mirror melaporkan, pemain Aston Villa Morgan Rogers yang disebut menjadi incarannya. Pemain 23 tahun itu tampil impresif musim lalu dengan 14 gol dan 16 assist, serta terpilih sebagai pemain muda terbaik PFA. Namun, kontraknya yang masih 5 tahun di Villa bisa menyulitkan transfer. Arsenal sendiri sudah menghabiskan lebih dari 200 juta pound musim panas ini, termasuk untuk Gyökeres, dan masih harus menebus Eberechi Eze senilai 68 juta pound. Gianluigi Donnarumma dicoret PSG setelah Luis Enrique lebih memilih Lucas Chevalier. Luis Enrique mengaku ingin lebih mempunyai penjaga gawang dengan karakter yang berbeda.
Selain itu, kontrak Donnarumma juga tinggal semusim. Manchester United disebut berminat, tapi harus melepas satu kiper lebih dulu. MU memang butuh penjaga gawang baru karena performa Andre Onana dan Altay Bayindir kerap mengecewakan. Jurnalis Jan Age Fortov menilai Donnarumma bisa jadi solusi kelas dunia agar MU tetap bersaing di 6 besar. Manchester United merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig seharga 66,3 pound juta plus bonus, sebagai andalan baru di lini depan, melengkapi kedatangan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Penyerang 22 tahun asal Slovenia ini sebelumnya mencetak 27 gol dalam 2 musim di Bundesliga, dan dipandang sebagai investasi jangka panjang. Sesko debut saat MU kalah 0-1 dari Arsenal. Dietmar Hamann menilai Sesko mirip Darwin Núñez, fisik kuat, cepat, dan berbakat teknis, tapi masih harus membuktikan diri menghadapi tekanan besar sebagai striker utama MU. Xabi Alonso tidak mempermasalahkan keputusan Kylian Mbappe memakai nomor 10 Real Madrid setelah ditinggal Luka Modric. Menurut Alonso, Mbappe ingin memberi pengaruh lebih besar bagi tim. Musim lalu, striker 26 tahun itu mencetak 44 gol dan 5 assist dari 59 laga. Alonso menilai ambisi Mbappe jelas terlihat, baik untuk prestasi individu maupun kolektif. Dia ingin menginspirasi pemain-pemain di sekelilingnya. Kalau dengan nomor itu lantas membantu, baguslah, ujar Xabi di situs resmi klub. PSG terus mengulur negosiasi dengan Juventus soal masa depan Randal Kolo Muani. Penyerang 26 tahun itu tampil bagus selama 6 bulan dipinjamkan ke Juventus. Namun, menurut laporan Football Italia, Les Parisiens kini mencoba menaikkan harga yang diminta. Setiap kali pembicaraan mendekati kata sepakat, PSG kerap mengubah syarat yang ada. Situasi ini membuat proses transfer terasa rumit, meski begitu Bianconeri tetap optimistis, karena Kolo Muani dianggap cocok di Serie A. Sebagai langkah antisipasi, manajemen Juventus juga mulai mencari alternatif. Seperti Nicolas Jackson dari Chelsea dan Lois Openda dari RB Leipzig. Real Madrid akhirnya menetapkan Kylian Mbappe sebagai eksekutor penalti utama musim 2025-2026, dengan Vinicius Junior sebagai opsi kedua. Keputusan Xabi Alonso ini mengakhiri kebingungan era Ancelotti, ketika keduanya bergantian tanpa urutan jelas. Hasilnya langsung terlihat saat Mbappe mencetak gol kemenangan ke gawang Osasuna lewat penalti. Data musim lalu mendukung keputusan ini, Mbappe sukses 8 dari 11 penalti, sedangkan Vinicius hanya 4 dari 6 dan gagal di momen penting. Penetapan ini menegaskan status Mbappe sebagai pemimpin lini depan, sementara Vinicius menghadapi kritik atas inkonsistensinya. Napoli dikabarkan serius memburu Rasmus Højlund setelah MU memasukkannya ke daftar jual usai kedatangan Benjamin Sesko. AC Milan gagal mencapai kesepakatan pribadi dengan striker Denmark itu, sehingga Napoli bergerak cepat membuka negosiasi dengan MU. Klub Serie A tersebut ingin meminjam Højlund semusim dengan opsi beli permanen. Napoli membutuhkan pengganti Romelu Lukaku yang cedera dan optimistis bisa segera mencapai kesepakatan.